Halo, selamat malam semuanya. Malam. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini saya dari LB Zaki dari LB30 ditemani dengan rekan saya. Ada Ko Alexander Lin, ada Koko Marco, ada Techan Krau dan ada Raju. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakal menginterview nih ya. Kita bakal menginterview seorang pemuda sukses ya. Untuk lebih detailnya saya juga kurang tahu. Mending kita langsung tanya aja deh ke orangnya ya. Silakan Koko bisa diperkenalkan nama dirinya dan bidang bisnisnya tuh apa? Oke. Silakan. Perkenalkan, saya Alexander Lin, saya dari LB30, Binus University. Saya masih berumur 18 tahun, eh, belum dibilang sukses lah. Saya masih belajar, karena hidup tuh belajar lah, dari kita lahir sampai kita mati. Nah, saya pribadi bergerak primary-nya di bidang oil, gitu. Dibilang oil ya kok ya. Ya, mungkin sih saya bisa dilihat di LinkedIn saya ya, Oh, oke oke. Alexander Lin. Hmm. Nih, saya tuh mau nanya kok. Koko tuh gimana bisa terjun dalam bisnis oil kok pertamanya kan Koko nih secara Koko masih muda gitu kan biasanya yang menjalankan oil tuh biasanya tuh ya orang-orang yang udah berumur lah atau sudah punya umur lah biasanya kok ya. Koko kan masih muda ini gimana awal-awal mulanya nih kok? Oh ya, oke. This company started actually papa saya yang sudah bergerak 20 tahun di bidang oil. Nah, kita oil apa? Ini oil yang memang kalian tiap hari makan itu. Nah, itu minyak makan. Nah, minyak makan ini pertama papa saya dulu di kita sebut langsung aja ya di Wings sama juga di BKP. Dimana kalau kalian tahu dia main di Forvita, main di Blue Band dulu sama di apa? Blue Band kalau nggak salah nggak masuk ya, tapi masuk satu lagi tuh minyak topikal itu papa saya dulu. Nah, kebetulan dia di sana udah cukup lama. Nah, jadi dia bangun hubungan ya sama customer di Afrika, di Dubai, terutama di Dubai karena banyak sekali demand dan dilempar ke Afrika gitu dan di US, di banyak negara lah. Cuma akhirnya dia bikin company, setelah dia bikin company baru saya di sana saya menawarkan diri sama papa untuk bergabung di bidang marketing. Nah, kebetulan papa saya direktur utamanya, jadi papa agak goyang kaki ya. Semuanya Hmm, saya yang kerja ya di mantap. bagian cukup bagian depan lah. Cuma kalau untuk saran-saran dokumen semua ada yang ngurus. Kalau saran-saran saya bisa tanyain ke papa gitu sih. Koko mau nanya lagi nih kok. Koko tuh kayak mungkin paling banyak tuh pernah ekspor mana aja kok kayak kuantiti paling banyak tuh pernah ekspor mana kok kalau boleh tahu kok. Waduh. Mungkin negara apa gitu bisa di-spill kok kasih tahu ke kita gitu. Kalau banyak benua sih benua Afrika ya. Kalau negara paling saya ke Kenya, Mombasa, pokoknya Hmm. gitu. Itu lumayan juga sih. Hmm. Wah, jauh juga ya kakeknya ya kok ya. Iya. Tapi saya mikir nih kok lagi bingung-bingung juga nih kok. Tapi saya penasaran sih, jadi saya mau nanya kok langsung aja gitu kok. Saya mau tahu nih, kan kalau kakeknya itu kan saya dengar-dengar tuh banyak perampok tuh kok, perompak gitu, bajak laut kan kok. Apalagi oil gini nih, mereka pengen itu untuk mendapatkan oil gitu. Kok itu gimana sih kok tanggapannya terhadap perampok-perampok itu kok? Sebenar- Apakah oil kok itu sampai dengan aman gitu kok? Sebenarnya di sana tuh bukan perampok gimana ya. Cuma umumnya mereka yang mau distribusi minyak, tapi mereka nggak punya dana yang cukup, lalu mereka kalau antara mereka ngambil kontainer orang, kalau nggak mereka biasanya lock out, tapi mereka punya orang preman-preman yang di bawah sana. Jadi misalnya saya pernah kejadian sekali ya, dulu ngirim kalau nggak salah 3 kontainer ke mana ya, ke Angola di sana, lalu tiba-tiba itu harusnya kan kalau untuk logout itu butuh namanya dokumen BL kan. Nah itu di sana kita nggak itu ya, nggak ada dokumen, tiba-tiba barang udah dikeluarin gitu, main keluarin gitu aja nggak tahu kemana begitu. Jadi ya sebenarnya untuk mengatasi hal, hal tersebut lebih ke biasanya sebelum kita cek juga gitu company seperti apa, lalu kerjasama, lalu cek juga bank apa, maka kita minta transfer from top bank, lalu juga DP-nya 30% ya. Jadi kenapa DP 30%, kita nggak mau ngambil LC? LC biasanya tuh istilah duitnya ditahan bank, baru setelah barang udah sampai baru ditransfer semua. Nah, untuk mencegah tersebut, kita terima DP dulu, baru kirim barang. Setelah kirim barang, kita ngirim BL-nya yang kopi. Kalau kita kirim yang asli, mereka langsung bisa buka gitu. Kirimnya lewat ekspedisi, bukan kirim digital gitu ya. Nah, jadi kirim kopi dulu menyatakan bahwa, oh kita udah print BL-nya gitu. Setelah kita udah print, baru deh mereka bayar 70%, baru saya kasih dokumen yang asli. Gitu sih. Oke. Saya mau nanya nih kau. Dari tadi kan kita udah ngomongin banyak nih kau pernah Ya. paling banyak mana, paling jauh mana, udah kan kau udah ngasih tahu nih. Saya mau nanya nih, dari tadi kita belum tahu nama perusahaan koko itu apa. Kalau boleh tahu namanya itu apa kok? Biar mungkin di luar sana ada orang yang butuh minyak, jadi bisa ngeliat nih video ini gitu. Jadi bisa langsung ke koko aja gitu. Apa kok Ya. namanya? Nama perusahaan saya ini Go Well Agro, PTE Ltd. Itu kita base ada di Singapura. Oke oke oke. Wah, menarik sekali ya kok ya. Punya perusahaan yang go internasional gitu ya kok ya. Cuman saya penasaran banget nih kok. Cuman lebih baik saya tanyakan langsung aja ke Koko supaya saya lebih ngerti gitu ya. Ya. Ini penasaran tuh kok, sebagai perusahaan yang besar itu ya kok ya, sampai go internasional. Itu bagaimana marketing environment-nya gitu kok. Mengingat perusahaan ini besar kok sampai ke luar negeri. Jadi saya penasaran banget itu mengenai environment. Nggak besar lah, biasa aja lah. Besar kecil mungkin relatif ya gitu, bagi saya sih biasa aja lah, mungkin masih terbilang kecil gitu. Cuma kalau ditanya marketing environment gimana, seperti yang saya bilang di awal tadi,
kita bangun relasi dulu sama klien lewat di expedition, lewat misal lagi ada ekspedisi di Dubai, kita register, kita masukin mungkin beberapa, kita kan misalnya ada 4 size ya, 1 liter, 5 liter, 20 liter, 25 liter. Nah, itu kita pajangin, lalu kita ngobrol sama orang, kasih kartu nama, keliling, simple as that, sama LinkedIn. Itu ngaruh banget. Website kayak Go Forward, kalian tuh dari situ sih marketing gitu. Gimana caranya kalian ketemu orang gitu. Bangun relasi, gimana cara kasih tahu, gini loh, kadang ada namanya marketing word of mouth. Jadi kita ngomong, gue nih, halo, kenalin gue lagi gini, ngobrol, lu bergerak bidang apa? Ini nih, ya gue kebetulan oil sih, mungkin kita ke depan bisa kerjasama ya gitu. Nah, mulai dari situ sih. Oh, baik deh kok. Saya jadi ngerti nih dikit-dikit, walaupun saya masih kurang ngerti, tapi setidaknya saya lebih tercerahkan gitu kok. Betul. Saya juga pengen tahu nih sesuatu nih kok. Sebenarnya saya penasaran banget ya sama ini. Sebenarnya perusahaan Koko ini segmentasinya kemana sih kok? Apakah ke orang-orang yang rendah gitu, yang ekonominya menengah ke bawah, menengah ke atas, atau orang-orang kaya nih kok yang bisa membeli produk-produk Koko ini? Sebenarnya begini. Oil kan semua manusia makan ya. Kita makan oil tuh 1 minggu 1 liter. Kita nggak melihat dari sisi itu ya. Kita biasanya karena kita tergantung dari perusahaannya. Kalau perusahaan saya men-set kita minimal pesen 1 kontainer. Jadi memang segmentasi market saya di atas semua gitu. Jadi 1 kontainer itu harganya sudah 300 jutaan gitu. Dan di situ itu sekitar 1.500 jerigen lah. Nah, jadi kita bisa lihat segmentasi market kita terutama ke pengusaha-pengusaha atau pemerintah yang mungkin umurnya mereka atau udah 40-50 karena kan luar binasa ya untuk mensuplai seperti itu gitu. Klien saya umurnya banyak kan 50 sih. Oh baik kok. Terima kasih ya kok ya atas penjelasannya. Saya jadi ngerti dikit-dikit nih kok mengenai targetnya Koko ini kemana. Maksud saya itu segmentasinya kok. Tapi saya juga penasaran nih kok mengenai targetnya itu apa sih kok sebenarnya? Oh ya, target, maksudnya gimana target market? Jadi kan kita memiliki segmentasi pasar kok. Tapi fokus Koko ini targetnya kemana tuh kok? Oh ya, tentu kita ke pengusaha-pengusaha minyaknya yang bisa supply gitu. Contoh, sebenarnya pengusaha minyak tuh nggak banyak di dunia ya, pemainnya itu aja gitu. Nah, di situ paling kita biasanya target kita sih ke orang-orang yang memang mau distribusi minyak ya. Terutama kita ngambil agen-agen yang memang udah kelas atas gitu. Cara mengetahui gimana dia agen kelas atas ya tentu kita ke expedition yang besar-besar gitu. Expedition internasional pasti datang orang-orang internasional, orang besar juga. Cuma kita nggak tahu kalau kita nggak bangun relasi gitu sih. Mulai dari ngobrol lama-lama. Lu ini, ya kebetulan gua nanti kalau ada project gue info baru gitu. Kok kalau boleh, saya mau nanya nih kok, kalau boleh tahu tuh kok udah ada, boleh di-spill nggak sih nama perusahaan besar yang kok udah kerja sama gitu, boleh di-spill? So far saya jual ke orang pribadi, saya agak lupa ingatnya nama perusahaan mereka karena saya taunya nama langsung yang punyanya gitu, cuma nggak perusahaan besar lah, perusahaan biasa gitu. Jangan dong itu nama klien. Sebenarnya. Oke. Tapi kalau kayak gitu-gitu biasanya saya ke supermarket sih. Ada yang supply supermarket, warung-warung gitu. Biasanya warung nggak ada nama gitu, warung-warung gitu. Mereka distributor lah. Oh, jadi saya mengetahui ini kok jadinya. Jadi tahu banget nih. Ya, Bapak penting banget ya yang namanya ngobrol gitu, interaksi. Jadi kita bisa tahu, si A ini apa kebutuhannya, si B ini apa kebutuhannya gitu. Jadi kita bisa tahu, kira-kira nih oilnya kemana ininya gitu. Jadi saya tahu banget gitu dari yang Koko sampaikan tadi. Saya mau tanya lagi nih kok, karena saya penasaran banget sama Koko gitu ya. Saya sebenarnya penasaran nih mengenai positioningnya Koko ini gimana ya kok ya? Positioning brand ya maksud kamu? Ya, positioning brand kok. Positioning brand saya itu lebih mengarah ke orang ini merasa oil saya ini harga murah dan mudah didapat. Dan fun fact, saya jual oil ini paling murah ya di Indonesia. Saya belum pernah lihat harga di bawah saya gitu. Nah, dan saya mau lihat bagaimana brandnya saya ini dilihat, ini menarik di mata orang dan gampang mudah didapat gitu, gampang diingat namanya gitu sih. Lebih ke simplicity. Nah, mungkin saya bisa kasih lihatnya contoh saya punya merek. Boleh banget tuh. Boleh banget ya. Nah, mungkin boleh sambil ditanya gitu apa merek. Boleh. Sebenarnya gitu sih, lebih mengutamakan simplicity lah. Ini, kelihatan nggak? Oh iya kok. Iya, kelihatan. well. Banyak kok. Saya sebenarnya ada banyak pertanyaan nih kok. Jadi sebelumnya saya dulu nih kok. Pertanyaannya ada banyak nih selanjutnya nih kok. Jadi saya penasaran juga nih setelah tadi saya tanya mengenai segmentasi, target dan positioning, saya kan jadi tahu nih jawaban Koko seperti yang Koko bilang tadi, segmentasinya itu ke orang-orang yang seperti apa gitu ya, targetnya itu seperti apa, seperti yang tadi Koko bilang, pentingnya interaksi antara customer dengan supplier supaya mengetahui kebutuhan supplier itu seperti apa. Nah, saya mau nanya nih, yang ini menurut saya nih lebih penting banget gitu loh. Nah, saya mau nanya, marketing mix-nya apa sih kok yang Koko terapin? Apa yang Koko terapin di dalam perusahaan Koko ini, marketing mix-nya? Marketing mix seperti apa ya? Boleh dijabarkan lebih detail lagi nggak sedikit? Oh ya kok, jadi kan marketing mix itu ada banyak ya kok yang saya pelajari. Marketing mix itu ada produk kok. Nah, seperti produk apa nih kok yang lebih spesifik nih kok? Produk. Nah, ini mungkin nih kalau baru kelihatan ya brandnya saya. Oh ya kok.
Grow well kok, vegetarian cooking oil. Iya. Oh ya. Nah, tadi pertanyaannya apa? Marketing mix dalam perusahaan saya. Iya. Dalam produknya itu gimana? Produk, oh ya tentu, nah saya bilang tadi, saya bikin simplicity, jadi brand saya paling depan kelihatan, lalu saya juga bikin, kasih tahu mereka bahwa high vitamin sama non kolesterol gitu. Dan saya juga kasih tahu di sini, nah manufakturnya siapa gitu, siapa yang buat gitu loh, di sini siapa yang buat, lalu di bawah ada emailnya, email mungkin customer ya, atau email yang distributornya begitu. Nah di sini baru kita kasih tahu ini top quality, sebenarnya klien nggak usah melihat gitu, cuma kita marketingin supaya di otak klien, oh top number one, secara nggak sadar mereka masuk ke alam bawah sadar mereka, dan mereka mementingkan halal di situ. Oh gitu kok. Jadi saya tahu nih, jadi produknya Koko itu grow well. Terus Koko kasih gambar kayak maksudnya ini halal loh gitu supaya semua umat manusia itu bisa memakannya gitu ya, bisa mengkonsumsinya. Terus Koko juga bilang tadi katanya kasih komposisinya apa, kasih gambar juga supaya lebih menarik ya Pak ya. Ya, gambar udah pasti lah. Cuma yang pasti kita nekenin simplicity lah gitu. Ngasih tahu bahwa kita distributor ke siapa. Jadi nggak cuma orang-orang yang user doang yang beli gitu. Misalnya orang-orang yang perorangan yang beli, tapi juga bisa pengusaha yang besar lihat, oh distributor ke siapa gitu. Jadi bisa kerjasama. Itu bagaimana cara saya reach client lebih gitu. Nggak cuma ke end user, tapi juga ke distributor. Oh gitu kok. Kalau gitu saya mau nanya lagi nih kok untuk marketing mix yang berikutnya nih kok. Sebenarnya kalau kayak Koko ini, kan dalam marketing mix kan ada place tuh kok. Nah apakah Koko membutuhkan tempat di luar negeri? Maksudnya kan tadi Koko ada cerita nih bahwa kantor Koko itu di mana gitu-gitu kan. Ekspornya di mana, seperti itu kan. Nah, apakah place Koko ini ada banyak di luar negeri? Apakah place-nya ini berpengaruh untuk penjualan Koko? Sebenarnya nggak usah ya. Kita cukup, misalnya kalau saya pribadi menggunakan sistem di mana kita misalnya punya gudang sendiri ya, gudang, atau kita kerja sama pabrik ya, karena kita nggak mau punya gudang gitu, misalnya kerja sama pabrik. Jadi ketika kita order, biasanya baru produksi. Jadi nggak ketika ini minyak udah jadi, nunggu nih. Nggak. Kita sistemnya, kita udah kasih tahu, Bu, tolong diproduksi ya. Nah, setelah dia produksi, baru kita kirim ke buyer langsung. Umumnya buyer yang beli saya karena kuantitasnya cukup banyak, mereka punya gudang sendiri gitu. Jadi untuk placement saya sih lebih nggak butuh ya, nggak butuh banyak karena kita sudah di zaman 4.0, juga mau masuk 5.0 di mana semua kita bisa genggaman tangan gitu kan. Lewat HP aja, kita lewat HP sendiri sudah bisa bergerak banyak gitu, tanpa harus memiliki gudang atau apa. Kita cuma baik ngomong atau kita kerjasama baik dengan orang sehingga orang mau nampungin kita juga gitu loh, pabrik gitu sih. Jadi kita juga office kan juga ada yang virtual, ada juga yang orang harus beli gitu. Kalau kita nggak harus beli ruangan gitu atau sewa ruangan gitu ya, kita pakailah virtual office di mana cuma yang penting ada office-nya gitu. Oh begitu kok. Terima kasih ya Pak ya atas penjelasannya. Saya jadi tahu nih kok bahwa placement-nya itu nggak harus ada gitu. Jadi Koko buat dulu produksinya Koko bikin, udah jadi Koko tinggal lempar aja ke konsumen Koko karena konsumen punya barang. Catatan mereka udah transfer ke kita ya, udah mau beli gitu. Kalau nggak belum beli udah produksi, boncos juga gitu kan. Oh ya benar juga kok seperti yang kau bilang. Benar. Nah berikut ini saya juga mau nanya nih kok mengenai price-nya itu gimana sih kok? Gimana cara Koko memberikan price dalam penjualan oil Koko ini? Apakah price-nya Koko bedakan? Misalnya untuk yang ekonominya menengah ke bawah gitu, price-nya dibikin murah. Untuk yang ekonominya menengah tengah-tengah gitu ya, price-nya dibikin sedang-sedang. Apakah untuk price-nya yang untuk orang kaya dibikin mahal gitu? Apakah dibeda-bedain atau price-nya itu sama rata untuk semuanya gitu? Saya penasaran banget untuk price-nya kok. Sebenarnya untuk minyak ya, minyak ini ketika kita jual minyak, kita terutama sih banyak tipe ya. Tapi kalau tipe di perusahaan saya, kita lebih di link ke buyer tuh lebih ke keluarga. Jadi by WhatsApp, nggak ada pakai dokumen. Mungkin kalau mau resmi pakai kop surat, quotation, ini di link harga berapa, expired sampai berapa gitu. Saya biasanya by WhatsApp ya. Nah, by WhatsApp di sini saya tulis biasa per liter berapa, ini literan segini berapa, ini harga berapa. Nah, mungkin saya bisa kasih contoh sedikit nih. Saya punya buyer seperti apa gitu. Nah, selain saya quote seperti itu, saya juga, nah sebentar, ini mana nih? Ya, nah seperti ini saya quote. Jadi saya quote-nya pakai CP nih, speknya minyaknya gitu kan. Ini 20 liter nih, ini size-nya di sini gitu. Ini harganya, lalu GC itu jerigen, yang ini pakai karton gitu. Nah, Flex itu packaging juga. Lalu kita FOB dari Surabaya. Jadi mulai dari yang ini rapi sedikit ya. Yang pasti kita kalau hubungan baik, dia mau beli format apapun, mau kita quotation resmi atau tidak, orang pasti beli gitu. Nah, pricing-nya saya yang pasti kita pasang harga segini. Tapi nanti kalau dia minta nego, baru kita kasih, bos, kita kasih kamu gini. Kita kasih tahu bahwa harganya kami ini udah paling murah, coba dibandingin. Sebenarnya kita marketing mulai dari cari supply yang benar-benar paling murah sih. Atau gimana kita cari bahan CPO yang paling murah, gimana caranya gitu. Nah, lalu yang kedua baru kita dapat pricing yang bagus. Setelah gimana cara dapat pricing yang bagus, kita juga main angka di sini gitu. Nah, mungkin dibikin angkanya mepet-mepet gitu. Jadi seakan-akan, aduh tanggung deh.
mending beli yang sekalian gitu. Yang sekalian banyak gitu. Jadi Gen atau City, saya kasih tahu, oh lebih efektif kalau beli 20 liter loh. Kalau beli 3 kontainer, Anda hemat segini. Sedangkan kalau sekali pengiriman 300 juta, 100 juta. Anda sayang sekali kalau kita beli 10 kontainer, shippingnya juga sama, begitu sih. Oh, baik kok. Berarti Koko ini harganya untuk semua konsumen sama semua berarti ya? Sama. Cuma kalau yang udah biasa beli, kita kasih diskon lah. Jadi biasalah kalau memang kita, oh lu kalau nanti beli sama gue udah biasa, kita nanti kasih lu special diskon. Istilah kita udah dapat profit yang cukup banyak karena dia di link yang sama gitu. Kita kasih harga yang agak berbeda sama klien lain. Kenapa? Supaya menjaga-jaga margin profit kita gitu untuk jaga omset bulanan. Kalau misalnya kita kasih dia harga seperti yang orang yang biasa beli sama kita, omset bulanan kita bisa turun gitu, margin profit kita juga sama. Oh begitu kok. Berarti untuk harga ya tergantung customer kita. Apakah customer kita sudah repeat terus, repeat, atau customer kita ini pembeli baru gitu ya? Betul. Oh ya, saya juga mau nanya banget nih kok. Pertanyaan selanjutnya ini mengenai marketing juga nih Mas Iko. Saya mau nanya, dalam usaha Koko ini kan usaha yang besar menurut saya ya, karena kan minyak nih kok, seperti yang Koko sampaikan tadi, ekspor ke negara luar ya kan, apalagi ekspor ke negara yang jauh seperti di Afrika tadi. Apakah Koko membutuhkan sumber daya manusia yang banyak gitu kok, orang-orang pinternya gitu yang banyak gak gitu, orang-orang pintar yang dibutuhkan gitu kok, manusia-manusianya gitu. People sebenarnya, even kamu kerja sendiri bisa, tapi ngos-ngosan. Tapi kalau mau dibagi, umumnya begini. Kalau di perusahaan saya ada direktur utamanya yang ngurusin biasanya istilahnya, tapi mereka tetap karena kekeluargaan mereka tetap terjun juga untuk ngasih saran. Misalnya di sales ini gini. Oh ini kamu push bayangnya ya, kasih tahu gini. Pushnya caranya begini. Kalau saya lagi mungkin dikoreksi sedikit ya cara push saya begitu. Nah biasanya sih kalau di perusahaan saya sih direktur utama ada marketingnya sama ngurus dokumen saja, sama yang biasa ngurus investor gitu. Oh, Jadi begitu. tapi kalau umumnya company ya, mereka kalau mau untuk banyak, biasanya tergantung sih volume bisnis mereka sama seberapa satu orang ini sanggup ngurus berapa dokumen segitu sih. Baik kok, saya mau nanya nih kok ya, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir kita juga ya, pertanyaan penutup juga. Ini bentuk advertising Koko tuh kayak gimana sih kalau boleh tahu kok, cara narik pelanggannya biar banyak gitu. Iklannya Koko bisa di mana aja gitu. Apa yang Koko gunain medianya? Nah, mungkin saya jual hanya ke distributor ya, bukan ke end user. Biasa kalau end user orang iklan baliho lah di TV lain-lain. Tapi kalau saya pribadi lebih ke saya nawarin ke orang di LinkedIn umumnya gitu kan, kayak umum. Setelah itu udah nanti kalau orang datang ke saya, dia nggak main minyak atau dia main margarin, mungkin dia cari di main lain, saya ngomong one day teman kamu kalau memang ada yang main, boleh info saya, kita ke depan siap pasti kok bersama biar kita saya bilangnya begitu biasa ke orang dia di LinkedIn gitu-gitu. Siap. Jadi biar apa ya istilahnya, kita marketing dari situ, karena kita nyari distributor, bukan main kayak seperti kalau kita end user kita langsung bagi brosur gitu kan, kita siapa yang mau beli 300 juta, mau beli minyak kan, mau 300 juta, hah gila gitu, siapa yang mau beli begitu. Makanya kita cari lebih distributor dan kita mainnya di higher ground, segmen apa ya, harus tahu tempat juga. Kalau kita jualin di PRJ, siapa yang mau beli gitu kan, karena PRJ umumnya orang-orang yang pengen main gitu, sedangkan orang yang rada sibuk mereka nggak akan main di PRJ, mungkin mereka bakal main di golf atau di tempat rumah atau di mall-mall yang cukup elit gitu. Makanya kita juga harus lihat di mana gitu kita nyari orang supaya kita dapat distributor. Oke. Cara mainnya begitu ya Pak ya, promosinya itu ya begitu ya Pak ya, kurang lebih ya Pak ya. Yang penting never give up lah. Kita pasti ada di mana masa-masa turun order apa, nggak apa-apa. Marketing coba terus. Marketing tuh berhasil, menurut saya berhasil ketika sudah lakuin. Jadi marketing ide itu nggak ada yang gagal, nggak ada yang berhasil. Berhasil ketika sudah lakuin. Jadi kita selama jadi ide kita nggak tahu gitu. Dan ide itu akan sempurna ketika sudah action gitu. Ide nggak akan sempurna selama belum action. Sesudah action kita lanjut gitu. Oke, mungkin itu aja sih ya Marco ya. Kita mau nanyanya udah cukup banyak juga ya yang kita tanyain ya. Wah, mantap juga nih Koko Alex nih bisnisnya. Oke, Koko Alex, terima kasih banyak nih untuk sharing-sharing kali ini ya, Koko. Jangan kapok-kapok ya kita tanya-tanyain Koko ya. Makasih banget nih ilmunya, kita jadi tahu banyak nih gimana langkah-langkahnya yang baik gitu untuk menjalankan suatu perusahaan ya, perusahaan besar. Mungkin itu aja, sekian mungkin ya dari kita ya.
Ya, thank you juga udah diundang gitu. Iya, siap. Sama-sama kita belajar lah di sini gitu. Iya, iya. Oke, mungkin itu aja. Selamat malam, Koko. Terima kasih banyak atas waktunya. Oke, malam.